siapin ini kopi 3. Cit, Putri, Cit, lo kenapa? Tunggu, lo kenapa kok kayak panik kayak gini sih? Tadi gue... Tunggu. Tenang dulu. Gue ambilin minum ya. Nggak usah. Cit, tadi gue ketemu sama pangeran, Cit. Gue bahkan sempet peluk pangeran. Pangeran masih hidup, Citra. Pangeran belum meninggal, dia masih hidup. Cit, sorry ya. Gue gak percaya sama lo kemarin. Gue minta maaf. Udah, tenang dulu. Iya, nggak apa-apa. Gue juga ngerti kok. Pasti berat banget buat kita nerima semua ini. Karena kan kita tahunya pangeran udah meninggal 2 tahun lalu. Tapi, tunggu. Lo sama pangeran gimana? Pangeran seneng kan ketemu sama lo? Pangeran ngindarin gue, Cit. Ngindarin lo? Tunggu, maksud lo gimana sih? Kan tadi lo bilang lo udah sempet peluk pangeran. Pangeran bahkan gak balas pelukan gue. Bahkan waktu gue bilang betapa hancurnya perasaan gue karena selama ini gue tahu dia udah meninggal. Dia malah ngusir gue, Cit. Ngusir lo? Kok pangeran bisa berubah kayak gitu sih? Gue juga gak tahu, Cit. Dan gue gak nyangka dia kayak gitu. Rasanya sakit banget, Cit. Di saat gue tahu pangeran masih hidup. Tapi dia malah ngindarin gue. Nah, lo tenang dulu, Put. Lo sabar ya. Jangan sampai perempuan yang bernama Putri itu datang lagi ke kantor ini. Apalagi sampai bertemu dengan saya. Baik, Pak. Kalian boleh keluar. Terima kasih, Pak. Mel, Ya, Pak. cek schedule saya. Baik, Pak. Jangan sampai saya bertemu apalagi berhadapan dengan Putri. Pelukan kamu selalu saya rindukan, Put. Cuman itu yang bisa bikin hati saya benar-benar tenang. Sekaligus merasa begitu dicintai. Maaf, saya harus setengah mati pura-pura di depan kamu. Kalau saya tidak menginginkan kamu lagi. Saya udah gak pantas buat kamu. Dan itu adalah alasan kenapa saya harus menjauh. Kamu berhak bahagia dan mendapatkan cinta sejati. Tapi sayangnya,
bukan saya orang yang pantas untuk mempersembahkan itu semua ke kamu. Seandainya ya, Cid, gue tetap masuk nekat ke dalam kantornya pangeran, gue yakin gue bakal dilarang masuk. Bahkan gue bakalan diusir, gue yakin banget. Tolong yang sabar ya Put. Kan kita nggak tahu kenapa pangeran ngelakuin semua ini. Kita nggak tahu situasi, kondisinya pangeran. Makanya ini alasan yang harus kita cari. Gue gak akan pernah bisa lupain hari ini. Selama 2 tahun ini, air mata gue gak pernah habis karena pangeran. Karena gue kangen banget sama dia, Cid. Dan sekarang, semesta mempertemukan gue sama dia secara gak sengaja. Sama kayak novel yang lo tulis kan? Semesta pasti mempertemukan cinta kalian. Dan lo sama pangeran itu emang saling mencintai, Put. Makanya Tuhan ngabulin doa-doa lo. Makasih ya, Cid. Pasti Pak Regar sama shocknya kayak lo. Ya kan? Hai istri, maaf udah nunggu lama. Gak telat kan? Putri, kenapa lo? Gue tadi ketemu pangeran. Sumpah, gue masih shock banget dengan masalah ini. Lo bisa bantuin gue nggak, Kak? Bantuin apa? Tolong cari tahu sekarang pangeran tinggal di mana. Ya, gue bisa aja bantu lo, Put. Tapi gimana caranya gue komunikasi sama pangeran? Sedangkan selama ini lo tahu kan, kalau gue sama pangeran itu... Suami, bisa nggak sih kamu coba dulu? Nanti kalau misalnya udah nggak ada jalan, udah buntu, baru minta bantuan. Jangan berhenti di jalan kayak gini dong, baru juga mau mulai. Aku sama sekali nggak nyerah, istri. Aku cuma bingung nggak tahu harus gimana. Hai. Sumpah asli, gue bener-bener speechless dan gak tahu harus ngomong apa. Mau nggak percaya pangeran masih hidup, tapi Putri udah pernah lihat. Sumpah kepala gue pening banget. Apalagi Citra itu terus-terusan ngomongin soal pangeran. Iya loh,
Ini gue udah di depan kafe kok. Iya, tadi tuh gue nganterin anak gue sama istri gue dulu. Baru deh gue OTW ke kafe violin. Tapi lu tenang aja, iya. Udah gue bawa kok materi yang udah kita diskusiin. Sama materi konsep konser yang bakal kita lakuin di minggu depan tuh. Jadi semuanya bakal aman deh. Ya, semoga aja nggak ada kendala juga. Ya. Yuk, thank you ya. Jadi kamu udah dengar kalau ada masalah di kantor saya. Tapi kamu nggak tahu detailnya. Saya rasa nggak perlu, Maura. Saya nggak perlu cerita apa-apa ke kamu. Karena ini juga bukan masalah yang besar. Saya sebentar lagi sampai. Nanti kita lanjut ngobrol ya. Bye. Nih, jadi ini konsep panggung sama konsep konsernya yang bakal nanti kita bikin. Ya, kalau sebenarnya sih kalau dari gua sendiri ini sebenarnya udah mateng dan gua bener-bener banget nih. Jadi tinggal nunggu aja nih ACC-nya. Baru abis itu kita tinggal jalan aja. Gue cek dulu ya. Silakan. Gue hafal banget nih bau parfum ini. Gue tahu Pangeran setia banget pakai parfum ini. Dari sejak gue kenal Pangeran, dia nggak pernah ganti merek parfum lain. Jangan-jangan Pangeran juga ada di sini. Tak, kenapa lu? Ada masalah? Nggak apa-apa. Kita balik lagi aja deh ke konsep panggung tadi yang gue tawarin. Ya, semoga aja sih gue harapin proyek kita ini bisa tembus. Karena gue tuh bener-bener butuh dana segar, men. Ya, ada keperluan lah biasa sewa apartemen. Karena lu tahu sendiri kan sekarang kerjaan gue kan udah double. Sebagai jadi suami harus ngurusin istri, gue juga harus ngurusin anak gue. Tak, bokap lo kan kaya. Udahlah, gak usah dibahas kalau itu. Sekarang kan gue tuh udah punya keluarga kecil gue yang sangat-sangat gue sayangi. Masalah keluarga gue mau kaya, mau berkecukupan, gue gak terlalu ngandelin. Karena ya itulah maksud gue, segimanapun kalau lu udah mandiri punya keluarga, gue harap sih lu jangan terlalu ngandelin sama kekayaan orang tua lu. Wah, keren banget lu, Tak. Ya gue harap juga itu berlaku buat lu nanti ya.